Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai HTML. Oke, di sini kita memasuki ke belajar 15.html. Belajar 15.html. Nah, oke, kita buat starter template HTML-nya dulu. Untuk title-nya kita buat belajar HTML. Kita masuk ke bagian forms. Nah, teman-teman pasti tahu form itu apa? Form itu adalah sebuah formulir yang bisa digunakan untuk mengirimkan sebuah data. Nah, untuk tag dari formnya itu formulir. Oke. Tagnya itu form. Kemudian di sini ada action. Actionnya ini untuk mengarahkan di mana kita ingin mengeksekusi semua datanya itu proses-prosesnya itu di mana. Nah, kalau actionnya dikosongin, berarti actionnya itu akan dieksekusi di halaman ini. Namun, ketika actionnya itu diisi, seperti ketika Anda menggunakan PHP, Anda bisa menentukannya di action.php. Berarti di file.php, di file action.php. Nah, selain action, di dalam tag form juga ada tag yang namanya method. Nah, metode ini digunakan untuk mengirim jenis dari metode yang akan kita gunakan. Di metode ini ada dua. Yang pertama, metode get. Kalau metode get, dia akan mengirimkannya lewat URL, yang berarti datanya itu, misalnya data nama, akan nampak di dalam URL-nya. Nah, kalau teman-teman nggak ingin nampak, teman-teman bisa menggunakan post. Nah, post ini dijalankan di belakang URL-nya. Nah, post dan get ini, post itu lebih aman dari get. Jadi kalau teman-teman misalnya form login kan, form login berarti teman-teman harus mengirimkannya melalui metode post, seperti itu. Nah, untuk post dan action ini, kita kosongin dulu, karena kita nggak fokus ke dalam action dan method, karena kita fokus ke dalam tag HTML-nya. Oke, untuk membuatnya, teman-teman bisa membungkusnya menjadi div, seperti ini. Nah, ini kan form, berarti yang di dalam sini adalah elemen dari form. Nah, seperti itu. Jadi, apa aja elemen dari form? Teman-teman bisa nulisnya div dulu. Berarti kita ingin membungkusnya. Kemudian, ada label. Label ini untuk memberi nama sebuah form. Nah, contohnya di sini adalah nama. Nama. Oke. Nama di sini. For nama. Dan di sini adalah nama. Labelnya berarti nama. For ini untuk apa? Teman-teman kalau bingung, tonton aja dulu. Kemudian, input. Kemudian, type-nya text. Untuk input ini, tipenya ada banyak sekali di HTML. Saya rasa kalau saya tidak lupa itu lebih dari 10 untuk jenis type dari input ini, atribut type-nya. Oke. Di sini input kemudian name. Name ini adalah atribut wajib di dalam atribut input ini. Oke. Jadi kalau ingin mengirimkan sebuah data, teman-teman harus membuat name-nya. Name-nya di sini samakan seperti yang ingin kita buat di database. Kalau kita sudah berbicara dengan database. Nah, jadi teman-teman kebiasaan aja kalau membuat tag input itu atau tag dari elemen form ini, teman-teman harus menuliskannya name-nya. Kemudian di sini ada ID. Nah, kalau di atas ada for, berarti ada ID. Kalau kita buat seperti ini, nama seperti ini, kemudian kita klik kanan, kita open in default browser. Nah, seperti ini. Nah, jadi for dan ID itu saling terhubung. Misal teman-teman klik nama di sini, maka dia akan langsung ke dalam tag inputnya, seperti itu. Tapi kalau di sini teman-teman buatnya berbeda, contohnya di sini nah aja, nggak ada emaknya kan? Kita refresh, kemudian kita klik di sini, maka tidak akan terjadi apa-apa karena for dan ID itu tidak terhubung. Oke, jadi itu kegunaan for di dalam label dan ID di dalam input. ID ini juga bisa kita gunakan untuk memanggilnya kalau kita ingin menggunakan JavaScript nanti atau CSS. Jadi kita bisa panggil ID-nya. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu lagi kalau ada banyak jenis inputan. Kemudian di sini yang pertama kan nama. Biasanya gitu kalau di mahasiswa nama, email ya, email. Kemudian di sini type-nya, type-nya itu adalah email. Jadi ada juga tab email, kemudian name-nya juga email. Nah, kemudian ID-nya juga email. Nah, kalau udah ID-nya email, berarti di for-nya ini juga email juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita refresh, maka hasilnya akan seperti itu. Kemudian di sini kita buat tag BR, berarti BR itu adalah break line untuk menjatuhkannya. Nah, seperti itu, maka akan bagus. Oke, ini kita berbicara soal email. Kalau kita lihat di sini,
Nah, kemudian kita buat div lagi atau kita copy dari atas. Kalau mahasiswa itu pasti mempunyai NIM ya. Nama, name, email. Kalau di sini kita bisa seleksi semuanya, Ctrl D di dalam VS Code. Kemudian kita hapus, kita ganti dengan NIM seperti itu. Untuk yang emailnya juga NIM. Nah, untuk types-nya, NIM ini bisa kita buat teks atau kita buat number. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, kemudian kita copy tag BR-nya, Ctrl Shift D, kemudian Ctrl Shift D, kemudian kita ALT bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada name, ada email, ada NIM. Nah, kemudian ada lagi yang namanya div. Kita buat di sini. Kemudian kita buat di sini. Jenis kelamin. Nah, seperti itu. Kan untuk mahasiswa ini pasti ada jenis kelamin. Kemudian di sini kita buat input. Yang pertama, type-nya itu adalah radio. Nah, radio ini seperti apa? Kita lihat dulu. Kita ganti di sini. Formnya ini. Salah. Formnya ini jenis JK aja. JK. Nah, seperti itu. Untuk name-nya ini, name-nya kita ganti laki, seperti itu. Kemudian, di sini kita tambahkan nih, value. Bagaimana kalau kita tidak menambahkan value? Contohnya cuman kita buat kosong aja. Maka, di sini, yang terjadi hanya label dari input type radio ini. Maka, jenis kelamin ini diambil dari label. Tetapi kalau kita buat di sini, laki, seperti itu. Maka value-nya yang sebenarnya terjadi di sini adalah laki-laki. Oke. Nah, ini kan label. Berarti kita buat labelnya ada dua. Label yang pertama untuk judul dari ini. Kemudian, label yang kedua ini baru kita buat di sini laki. Kita samakan dengan ini. Laki. Oke. Jadi ini hanya sebuah label aja seperti label ini, tapi label ini nanti yang akan mendefinisikan input dari type radionya. Contohnya di sini laki. Nah, kalau kita lihat maka seperti ini. Dan di sini kita buat tag BR aja. Nah, dia maka akan jatuh seperti itu. Jadi untuk nama ini bisa kita buat juga di dalamnya tag BR, kemudian kita copy. Seharusnya label ini stylenya udah blok ya, jadi dia langsung jatuh. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita buat BR lagi. Ini sudah kita copy. Oke, kita refresh, maka seperti ini. Kemudian kalau ada laki-laki berarti kan ada perempuan, karena di dunia ini cuma dua. Kalau tidak laki-laki berarti perempuan, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Oke, laki-laki dan perempuan. Yang bawah perempuan. Oke, kita ganti juga name. Seleksi berarti dari atas. Seperti itu. Nah, di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan. Nah, kalau radio ini jika kita ada yang keliru di sini ya. Kalau name ini yang mendefinisikan yang di atas ini. Berarti kalau name di sini adalah JK. Kemudian di sini juga JK. Oke. Jadi dia ketika dipilih ini, kemudian kita dipilih ini, dia hanya memilih salah satunya. Seperti itu. Nah, karena kan kita tidak bisa memilih dua-dua. Kita tidak bisa memilih laki-laki dan perempuan. Jadi kita hanya memilih salah satunya aja. Oke. Ini untuk input radio. Jadi teman-teman name-nya ini harus sama di inputnya keduanya. Tetapi
untuk value-nya ini berbeda. Jadi ketika nanti di database, ini adalah field dari JK, kemudian ini adalah value-nya, seperti itu. Contohnya di sini adalah field dari name, kemudian value-nya tuh yang kita input di atas, seperti itu. Kemudian, di sini kan hanya salah satu. Kalau mau teman-teman bisa memilih banyak, teman-teman bisa mengganti input type ini menjadi checkbox. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, dia kotak. Nah, dia bisa dipilih dua-dua. Tapi di sini tidak ada perubahan kan? Kita tidak ada mengganti name-nya, tetapi di sini coba kita ganti. Di sini misal hobi ya. Hobi. Nah, hobi itu kan ada banyak. Kemudian di sini ID-nya kita ganti dulu yang punya laki-laki. Nah, di sini hobinya tuh laki-laki biasanya sepak bola. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ganti. Kemudian ada tenis meja. Sini kita ganti dulu. Tenis. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memilih banyak. 1, 2. Tergantung hobi dari teman-teman itu. Sini kita ganti menjadi hobi. Nah, seperti itu. Oke, kita copy tag BR-nya dulu. Nah, seperti ini. Jadi, kita udah membuat name, email, kemudian NIM dengan tipe yang berbeda-beda. NIM tadi kan angka, kita bisa menambahkan seperti ini. Tapi sebenarnya NIM itu tidak perlu ya. Untuk dibuat type-nya itu number. Cukup dia string aja udah cukup sebenarnya. Kemudian di sini ada jenis kelamin, kita buat dengan input type radio, di mana kita hanya bisa memilih satu. Kemudian untuk hobi, kita bisa memilih banyak dengan tipe checkbox. Oke, seperti itu. Checkbox ini maka dia akan terchecklist seperti ini. Bagaimana kalau ingin kita membuatnya ini langsung ke laki-laki dan langsung ke sepak bola tanpa teman-teman harus memilih. Nah, itu nanti di akhir video kita jelasin ya. Kemudian di sini, kalau udah ada inputannya, bagaimana cara kita mengirimnya? Nah, itu menjadi pertanyaan kan teman-teman. Jadi di sini ada input lagi. Type-nya itu adalah submit. Nah, seperti ini. Dan value-nya itu adalah kirim. Seperti ini. Coba kita lihat. Nah, maka dia akan menjadi sebuah button. Nah, seperti ini. Button ini ada banyak, ada beberapa. Yang pertama ini di atas kita buat reset. Kalau yang reset ini value-nya kita ganti juga menjadi reset itu untuk batal aja ya. Batal. Nah, seperti ini. Jadi, perbedaan antara kedua ini, submit itu untuk mengirimnya. Kalau kita di sini buat Rachel, kemudian sini kita buat Rachel. Nah, kemudian kita buat NIM-nya itu 2022, kemudian untuk jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian untuk hobinya itu sepak bola dan kita buat di sini batal. Maka semuanya itu akan hilang seperti itu. Dia akan mereset. Nah, sebenarnya ini terbalik ya, teman-teman. Nah, jadi labelnya itu di bawah sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah seperti itu. Jadi yang di checklist yang sebelah sini. Oke. Nah, di dalam tag HTML, HTML5, input, type reset, dan input type submit ini bisa digantikan menggunakan button. Nah, jadi HTML5 itu udah ada buttonnya dengan type submit. Yang atas reset dulu. Kemudian kita buat di sini adalah reset aja. Kemudian kita copy, Ctrl Shift D. Kemudian kita buat di sini submit. Kemudian di sini kita buat kirim. Nah, maka hasilnya akan sama aja, seperti input type submit dan input type radio. Oke, jadi di sini coba kita buat dulu judulnya dari kita buat. Kita buat di sini K1. Oke, kita buat form data mahasiswa. Nah, seperti ini. Maka kita udah mendefinisikan form yang akan kita buat. Di sini sudah ada inputannya dan di sini sudah ada tombol untuk mengirimnya. Oke. Nah, di sini kita berbicara tadi soal ini.
Sini berarti kita buat checkered. Nah, maka dia akan langsung ke laki-laki. Tapi kalau kita buat di sini, maka dia akan berpindah. Jadi dia otomatis gitu. Nah, untuk sepak bola juga, misal di sini kita nggak usah buat meja di mejanya, kita buat di sini checkered. Maka ketika kita refresh, maka dia akan ke tenis meja dan ke laki-laki. Oke. Nah, untuk di form ini ada atribut lain selain action dan method. Jadi kita bisa menentukan target. Seperti kita tag link ya, tag grab atau tag A kemarin. Kemudian di sini kita buat blank. Jadi kalau blank ini seperti apa? Jadi ketika kita buat kirim, maka akan dia membuka window baru atau jendela baru di dalam browser seperti itu. Tapi kalau kita kosongkan, nah ketika kita kirim, nah dia akan otomatis seperti ini juga. Tetapi dia di sini misal actionnya kita buat ada actionnya seperti itu, maka dia akan langsung terbuka gitu. Oke, jadi sampai sini aja video mengenai form di dalam HTML. Di sini kita masih belajar form-formnya saja. Kita tidak belajar semua atribut dari input dan lain-lain seperti itu. Jadi saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.